Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Febri Nikasman Arifin. Saya dari kelas konsentrasi kesehatan lingkungan angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal nasional mengenai pencemaran lingkungan dengan judul Analisis Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane, Kota Tangerang berbasis masyarakat. Sungai adalah salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2014, sebanyak 75% sungai di Indonesia tercemar berat akibat buangan air limbah rumah tangga, termasuk Sungai Cisadane di Kota Tangerang. Hal ini terjadi akibat sistem buangan air limbah yang tergolong buruk. Saluran pembuangan air limbah dan instalasi pengelolaan air limbah serta kepemilikan jamban pada masyarakat sekitar Sungai Cisadane yang kurang memadai mengakibatkan kualitas air sungai menurun. Penurunan kualitas air merupakan akibat dari aktivitas manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan dan tidak mengindahkan kaidah pembangunan keberlanjutan. Sungai Cisadane memiliki 3 daerah aliran sungai yang mengalir di dalamnya, yaitu daerah aliran sungai Cisadane, daerah aliran sungai Cirarap, dan daerah aliran sungai Angke. Dari ketiga daerah aliran sungai tersebut, Sungai Cisadane adalah yang terpanjang lintasannya dan memiliki lebar yang paling luas. Kini ada sekitar 246 industri di Kota Tangerang yang diawasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, karena banyak dari industri tersebut yang membuang limbah cair dan limbah kimia B3 yang berbahaya ke Sungai Cisadane dan mencemari lingkungan. Pengolahan limbah industri harus melalui instalasi pengelolaan air limbah. Namun, fakta di lapangan, tingkat ketaatan pelaku industri terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup relatif rendah. Banyak yang masih membuang limbah ke sungai tanpa dikelola terlebih dahulu. Sistem pengolahan air limbah di Kota Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan belum dapat dioperasikannya instalasi pengolahan air limbah. Pencemaran air sangat berdampak buruk bagi makhluk hidup. Maka dari itu diperlukan cara untuk mengendalikan pencemaran air. Agar air yang digunakan tidak berdampak buruk bagi makhluk hidup, maka perlu diketahui kualitas sumber air. Selain dari segi kualitas, jumlah air juga harus memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Usaha untuk pengendalian pencemaran sungai antara lain, yang pertama, limbah-limbah industri sebelum dibuang ke sungai harus dinetralkan terlebih dahulu, sehingga tidak lagi mengandung unsur-unsur yang mencemari perairan. Yang kedua, melarang membuang sampah ke sungai. Sampah harus dibuang di tempat-tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dalam membasmi hama tanaman. Dan yang terakhir, setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak dan menyedotnya kembali. Dengan demikian, tumpahan minyak tidak akan menyebar luas, sehingga pengaruhnya terhadap pencemaran dapat berkurang. Selain itu, peranan masyarakat juga sangat penting terhadap pencemaran lingkungan, karena kurangnya kesadaran akan dampak negatif pencemaran lingkungan. Berdasarkan gambar di samping, buang air besar sembarangan atau BABS masih dilakukan oleh 43,2% masyarakat di Kota Tangerang. Selebihnya yaitu 56,8% masyarakat sudah tidak melakukan praktik BABS. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku BABS di Kota Tangerang masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian penanganan. Berdasarkan strata kelurahannya, area yang paling beresiko terhadap perilaku BABS adalah strata 4, yaitu sebesar 54,8% dan strata 1 sebesar 48,0%. Sedangkan untuk strata 2 dan strata 3 meski lebih rendah, namun tetap membutuhkan perhatian dan penanganan. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang secara umum dibagi menjadi 2 sistem, yaitu on-site system dan off-site system. On-site system merupakan pengolahan di mana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.
Sedangkan off-site system adalah sistem pengelolaan air limbah dengan menggunakan jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah. Pengelolaan air limbah domestik pada wilayah permukiman perdesaan menggunakan sistem on-site, sedangkan untuk wilayah permukiman perkotaan sebagian sudah menggunakan sistem off-site. Berdasarkan pada gambar, dari hasil studi penilaian resiko kesehatan lingkungan tahun 2014, diketahui bahwa di Kota Tangerang 90,9% rumah tangga telah memiliki saluran pembuangan air limbah, atau hanya 9,1% rumah tangga yang belum memiliki saluran pembuangan air limbah. Akibat tidak memiliki saluran pembuangan air limbah, rumah tangga ini telah menyebabkan adanya genangan sekitar 8,3%. Tingkat keberfungsian saluran pembuangan air limbah rumah tangga di Kota Tangerang menunjukkan kondisi 89,5% berfungsi. Namun demikian, saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang ada saat ini hampir separuhnya mengalami pencemaran, seperti mengandung sampah atau limbah. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa wilayah permukiman merupakan wilayah penyumbang bahan pencemar paling besar yang menyebabkan penurunan kualitas air Sungai Cisadane, karena masih banyaknya penduduk wilayah Sungai Cisadane yang belum memiliki saluran pembuangan air limbah. Masyarakat Kota Tangerang masih terdapat warga yang melakukan buang air besar sembarangan atau BABS karena terbatasnya kepemilikan jamban pribadi oleh masyarakat. Industri pengelolaan limbah tinja Kota Tangerang telah dibangun dengan kapasitas yang masih terbatas dikarenakan minimnya teknologi dan ketersediaan truk penyedot tinja serta minimnya biaya operasional sehingga belum mampu menyediakan layanan yang optimal. Saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang ada saat ini separuhnya mengalami pencemaran, seperti mengandung sampah atau limbah. Maka dari itu, dibutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah dan kesadaran diri masyarakat masing-masing untuk mengatasi permasalahan kepemilikan jamban, saluran pembuangan air limbah keluarga, dan instalasi pengelolaan air limbah kota. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.